Aspek finansial merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu usaha baik dari investasi awal dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Perusahaan atau pabrik yang akan didirikan dapat dinilai layak atau tidaknya, yaitu dengan melihat dari aspek finansialnya. Lalu selanjutnya ada tujuan aspek finansial. Yang pertama itu profitabilitas. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah menciptakan keuntungan atau profit. Yang kedua, liquidity atau likuiditas. Menjaga tingkat likuiditas yang memadai adalah tujuan lainnya. Likuiditas yang cukup memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Lalu ada manfaat aspek finansial. Yang pertama, pemantauan kinerja keuangan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, perencanaan keuangan. Lalu kegunaan aspek finansial. Yang pertama pengumpulan dana, yang kedua evaluasi kinerja saham, dan yang ketiga pemenuhan kewajiban hukum. Di sini saya akan menjelaskan input dan output dari aspek finansial. Input dari aspek finansial melibatkan segala sesuatu yang masuk ke dalam keuangan suatu entitas seperti pendapatan, investasi, dan pinjaman. Sementara itu, untuk outputnya melibatkan pengeluaran, pembayaran utang, dan investasi, dan juga laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas mencerminkan aspek finansial suatu entitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan analisis kelayakan investasi. Analisis kelayakan investasi adalah suatu penelitian yang dilakukan pada sebuah proyek, biasanya proyek investasi, apakah dapat dilaksanakan atau tidak untuk mencapai sebuah keberhasilan. Perhitungan yang harus dilakukan yaitu net present value, internal rate of return, net benefit cost ratio, break-even point, dan payback period. Metode-metode tersebut digunakan untuk mengetahui kelayakan dari suatu usaha berdasarkan besar dan persentase keuntungan yang didapatkan. Menilai apakah suatu perusahaan layak atau tidak dapat dilakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek bisnis dan keuangan perusahaan, seperti analisis keuangan, membuat laporan keuangan, laporan laba rugi, arus kas, serta neraca. Kemudian ada industri dan pasar, memahami kondisi industri perusahaan beroperasi, serta meninjau pangsa pasar dan pertumbuhan yang relevan. Kemudian manajemen, meninjau pengalaman serta kualifikasi tim manajemen, serta memahami strategi bisnis. Kemudian ada resiko, mengidentifikasi resiko yang mungkin dihadapi perusahaan, serta mengevaluasi langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi resiko tersebut. Kemudian ada kinerja historis serta proyeksi masa depan, mengenai perusahaan yang telah berkembang sebelumnya serta proyek apa yang akan diterapkan di masa depan. Kemudian ada kebijakan etika, apakah perusahaan memenuhi standar etika bisnis dan mempertimbangkan dampak sosial dari operasi perusahaan. Kemudian ada analisis SWOT, yaitu mengidentifikasi kekuatan, strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman atau threats perusahaan. Kemudian melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap perusahaan dan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerjanya.